Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Harjoko. Saya seorang guru di SDN 2 Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Saat ini saya tengah mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Klaten. Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan di sekolah saya. Seperti apa aksi nyatanya? Silahkan ditonton hingga akhir. Pada aksi nyata modul 1.2 ini, saya akan menjelaskan pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang telah saya laksanakan di sekolah saya, yaitu SDN 2 Bogor. Ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya memimpin pembelajaran dengan merefleksi program kegiatan yang telah berlalu. Di sekolah kami sudah banyak sekali program kegiatan yang telah dilaksanakan. Ada beberapa yang terkait dengan gerakan literasi sekolah. Pada tahap ini saya memimpin pembelajaran di mana saya mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya untuk merefleksi program kegiatan yang telah berlalu, apakah sudah terlaksana secara maksimal atau ada beberapa yang memang perlu diperbaiki. Kemudian tahap yang kedua yaitu kolaborasi dengan rekan guru untuk mewujudkan inovasi program kegiatan yang baru untuk siswa. Kami sadar inovasi merupakan hal yang penting bagi sekolah kami untuk terus bergerak maju, meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga masyarakat percaya untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami. Bahkan lebih jauh, kami akan mengajak para orang tua untuk ikut terlibat dalam program-program kegiatan yang ada di sekolah kami tentunya. Tahap yang ketiga yaitu adalah komitmen untuk terus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di sini kami akan terus menjaga semangat untuk terus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, tentunya melalui program-program kegiatan, baik itu pembelajaran di dalam kelas, baik itu kegiatan yang sifatnya di luar kelas. Semuanya berpijak di mana karakteristik siswa yang sangat beragam, gaya belajar yang sangat bermacam-macam, kemudian minat dan bakat yang banyak. Tentu kami akan memfasilitasi semua itu melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Sesuai dengan tahap pertama tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan literasi Sekolah Dasar Negeri 2 Bogor, di mana kegiatan-kegiatan yang ada di sini merupakan kegiatan yang sudah lalu. Jadi ada beberapa gerakan literasi sekolah yang memang sudah berlangsung selama ini di SD kami. Tentu di dalam prosesnya kami akan menghimpun kritik dan saran baik dari orang tua, dari siswa, bahkan dari refleksi diri sendiri yang kami lakukan. Tentunya dari kegiatan refleksi tersebut kami berharap gerakan literasi di SD Negeri 2 Bogor akan semakin bertambah, semakin maksimal, sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk bisa bersaing di kehidupan yang akan datang. Ada 4 gerakan literasi yang sudah berlangsung di SDN 2 Bogor. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yang kedua adalah literasi budaya, yang ketiga adalah literasi finansial, dan yang keempat adalah literasi sains. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Salah satu bentuk literasi baca tulis yang ada di SDN 2 Bogor yaitu Bagi Budi. Bagi Budi merupakan program kepanjangan dari berbagi buku digital. Bagi Budi merupakan sebuah program yang menggabungkan antara literasi baca tulis dengan kemajuan teknologi. Siswa akan kita ajak menggunakan platform literacicloud.org. Itu terdapat banyak sekali e-book cerita yang tentunya layak baca bagi anak-anak. Kemudian kegiatannya nanti anak-anak kita ajak untuk membaca e-book tersebut. Mereka akan memilih mana buku cerita yang mereka sukai, kemudian mereka akan merekomendasikan kepada temannya, dan langkah terakhir adalah mereka akan mengulas bahan cerita tersebut bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah literasi budaya. Ada banyak sekali kegiatan terkait dengan literasi budaya. Salah satunya adalah scrapbook keberagaman, di mana siswa kita ajak untuk terjun ke lapangan, di mana keberagaman itu ternyata banyak sekali di lingkungan sekitar mereka. Kita ajak untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman yang ada di masyarakat sekitarnya. Kemudian pada hasil akhirnya mereka bisa membuat sebuah produk berupa scrapbook keberagaman. Kemudian ada beberapa kegiatan peringatan seperti peringatan Hari Jadi Klaten, peringatan Hari Pahlawan, di mana anak-anak kita ajak untuk peka terhadap pahlawan yang ada di sekitar mereka, yaitu guru. Pada literasi budaya ini, anak-anak akan kita ajak untuk mengenali siapa sih guru yang favoritnya. Terus bagaimana mereka akan mengapresiasi pahlawan yang mereka idolakan dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah literasi finansial. Bentuk kegiatan di literasi finansial adalah market day, di mana siswa kita ajak untuk belajar tentang kewirausahaan. Mereka akan menyiapkan produk jualan yang layak dikonsumsi bagi temannya. Kemudian mereka juga akan melaksanakan strategi penjualan yang baik dengan membuat iklan komersial.
Kemudian yang terakhir mereka akan membuat laporan keuangan, bagaimana penjualannya, apakah untung atau rugi. Kemudian yang keempat adalah literasi sains, di mana di dalam literasi sains ini anak-anak kita akan ajak membuat semacam kebun sekolah. Anak-anak akan belajar bagaimana proses menanam, bagaimana proses merawat, bagaimana proses memanen, dan bagaimana mengolah hasil panennya. Nah, seperti apa bentuk literasi baca tulis, literasi budaya, literasi finansial, dan literasi sains? Silahkan disimak terus pada video berikut ini. Nah, di sini pada literasi baca tulis saya mendesain bagi Budi menggunakan beberapa e-book yang sudah dipilih anak-anak. Saya bentuk menggunakan QR code. Di sini memang anak-anak diperbolehkan membawa HP. Mereka akan men-scan QR code tersebut, kemudian membacanya dan saling berbagi buku bacaan, dan terakhir mereka akan mengulasnya di Canva. Ini adalah scrapbook keberagaman yang ada di sekitar anak-anak, di mana mereka membuat semacam tabel identifikasi untuk mengamati keberagaman, mulai keberagaman ekonomi, keberagaman agama, keberagaman suku budaya. Jadi banyak sekali yang mereka dapatkan bahwa masyarakat di sekitar itu ternyata sangat beragam, dan ini berada di sekitar rumah mereka sehingga sangat kontekstual bagi kehidupan mereka sehari-hari. Bentuk literasi keberagaman berikutnya adalah bagaimana anak-anak memperingati Hari Pahlawan dengan melihat siapa pahlawan yang mereka idolakan di sekitar mereka. Anak-anak saya berikan template tentang Hari Pahlawan, kemudian mereka memilih siapa guru yang mereka idolakan, kemudian setelah mereka mendesain di Canva menggunakan template yang saya buat, kita mencetaknya menggunakan kertas HVS, kemudian kita hias menggunakan pita dan coklat. Kemudian anak-anak nanti akan menyerahkan kado tersebut yang sudah berisi kartu ucapan kepada guru yang mereka idolakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentang kebudayaan wayang, tetapi di sini anak-anak akan belajar menggunakan papercraft, di mana anak-anak akan belajar tokoh-tokoh Pandawa melalui lipatan-lipatan kertas mengenai sosok Pandawa tersebut. Kemudian di literasi finansial seperti yang saya jelaskan tadi, bentuknya adalah market day. Di sini anak-anak akan berlatih menjadi seorang penjual yang jujur, menjadi seorang wirausahawan yang ulung. Di sini mereka akan belajar bagaimana menawarkan barang dagangannya, bentuk iklan seperti apa yang cocok mereka terapkan sehingga penjualannya dapat laris. Kemudian nanti terakhir bentuk laporan keuangan yang mereka susun seperti apa. Di literasi sains seperti yang saya jelaskan tadi, di sini anak-anak akan kita ajak untuk membuat kebun sekolah. Di sini kita cukup membeli tanah, kemudian membeli bibit tanaman, kemudian anak-anak kita ajak untuk mengolah tanah tersebut, menanam bibit tersebut, dan memeliharanya hingga nanti siap untuk dipanen. Di sini anak-anak kita ajak untuk mengolah hasil panen tersebut, kemudian kita nikmati hasil panennya bersama-sama. Tentunya yang dilibatkan dalam pengolahan ini adalah anak-anak kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6. Anak-anak tentu akan terlihat sangat bahagia karena bisa makan bersama dengan teman-temannya dan menikmati hasil panen yang sudah dinantikan sejak lama. Itu tadi beberapa program kegiatan yang sudah berlangsung di SD Negeri 2 Bogor. Tentu akan banyak refleksi yang harus kita lakukan biar program tersebut dapat tambah maksimal, tambah optimal, sehingga siswa dapat menikmati pembelajaran yang bermakna. Di tahap kedua, kita sudah merancang beberapa program yang akan kita laksanakan secara bersama-sama di SD 2 Bogor. Ada beberapa program yang memang dipersiapkan sampai bulan Desember,
yaitu yang pertama adalah in-house training, di mana di sini Bapak Ibu guru akan berlatih mengenai beberapa hal yang memang dibutuhkan untuk menunjang kemampuan mengajar di dalam kelas. Beberapa hal terkait dengan bagaimana membuat media ajar, bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka akan menjadi bahan diskusi yang sangat bagus di dalam in-house training. Tentunya harapan dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu guru bisa meningkatkan kompetensi mengajarnya di dalam kelas hingga bisa berdampak lebih terhadap siswa. Yang kedua adalah budidaya ikan. Kita akan mendesain kolamnya biar memang lebih aman dan kita ajak masyarakat sekitar untuk peduli terhadap ini adalah bentuk sebagai pendidikan karakter bagi anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga adalah outing class. Pembelajaran di luar kelas memang sangat dibutuhkan bagi anak-anak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi keunggulan di dalam outing class. Yang pertama, anak-anak akan bisa dihadapkan pada kehidupannya nyata. Kemudian tentu pembelajarannya akan bermakna bagi mereka. Mereka akan susah menghilangkan ingatan tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan di alam yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa mempelajari life skill di dalam program outing class ini. Kemudian yang keempat adalah anti bullying. Kita ingin membentuk karakter anak-anak yang cakap, cendekian, dan berakhlak mulia. Tidak hanya pintar secara teori, tetapi mereka juga bisa bersikap dengan santun seperti itu. Nah, di dalam anti bullying ini akan diadakan semacam sosialisasi dari seorang psikolog, di mana anak-anak nanti akan mendengarkan dari ahlinya langsung bagaimana akibat dari kegiatan bullying terhadap temannya. Nah, harapan dari kegiatan ini anak-anak bisa paham tentang akibat dari bullying, kemudian mereka bisa menghargai dan toleransi terhadap sesama temannya. Kemudian yang terakhir, kami berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut sebaik-baiknya sehingga bisa berdampak terhadap kualitas pembelajaran di sekolah kami. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.